Saudara, saya percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu enggak asing kalau mendengar kata doa. Betul? Tapi izinkan hari ini kita belajar tentang doa yang tertulis di Alkitab. Nah, jangan tersinggung dulu. Loh, apakah selama ini kami berdoa enggak sesuai di Alkitab? Saya harus jawab. Sekian puluh persen murid Tuhan Yesus, orang Kristen doanya tidak sesuai Alkitab. Lalu sesuai siapa? Nah, tolong ya, yang baru dengar hal baru sekarang ini, jangan lari dulu. Jangan bilang itu ngawur aja ngajar apa. Dengar dulu baik-baik. Nah, saya itu sering berkata begini loh. Kita ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Jelas toh? Nggak usah ragu. Nah, kalau kita disebut murid, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau murid, itu kan pasti hobinya belajar. Awas kamu bilang murid hobinya makan, awas. Nah, kalau murid hobinya belajar, ini penting, tolong ya. Kalau murid hobinya belajar, tolong jawab saya, bisa masuk di kolom chat, ya, bisa di Facebook, Instagram saya. Kalau kita belajar, itu mempelajari hal-hal yang baru yang belum kita tahu, atau mempelajari yang sudah lama yang kita sudah tahu, cuma dibolak-balik gitu saja. Ayo, mana jawabannya? Kalau murid belajarnya hal yang baru atau yang lama? Baru, betul, hal yang baru. Iya dong, namanya murid kok. Kalau kita sudah lulus S1, masa pelajar kelas 4 SD lagi kita pelajari? Kan gak lucu. Saudara, dengarkan ini. Setiap kali Roh Kudus menyatakan hal-hal baru kepada gereja, langsung gereja berkata sesat karena tidak sesuai doktrin kami. Habis dah kalau begitu. Jadi lawan Roh Kudus yang selalu mengajarkan hal-hal yang baru adalah doktrin. Doktrin itu yang menghalangi Roh Kudus menyatakan diri untuk mengajar hal-hal yang baru. Yohanes 14 ayat 26 itu pekerjaan Roh Kudus. Selalu yang baru diajarkan kepada kita. Nah, setiap hari kita harus dapat hal yang baru dari Roh Kudus. Dan tidak boleh keluar menyimpang dari yang tertulis, yaitu Alkitab. Ya. Maka itu nanti yang sempat kaget-kaget, hal-hal baru yang kita mau pelajari, interupsi saya kalau saudara mendengar saya lupa menyebutkan ayatnya di mana. Saya bisa salah sebagai manusia. Interupsi saya. Koden bilang gitu. Mana ayatnya? Saya akan jawab. Jadi semua pelajaran walaupun hal-hal baru sumbernya tetap Alkitab. Tidak boleh yang lain-lain. Nah, apa bedanya doa yang sesuai Alkitab dengan doa yang sesuai agama-agama di dunia? Nah, saudara, 90 sekian persen, atau nggak usah ngomong angkanya lah, ya, supaya nggak buat orang kaget-kaget terus marah, maaf. Pokoknya banyak sekali murid Yesus doanya sesuai dengan agama-agama. Loh, apa bedanya doa di agama-agama dengan doa sesuai Alkitab? Doa di dalam semua agama itu isinya cuma 3 hal. Doa di semua agama isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor. Lapor, nyuruh, minta. Kira-kira betul gak saya ngomong ini? Nah, saya selidiki kenapa sih umat beragama kalau doa isinya cuma minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Ini penyebabnya. Pasti ada persembahan, ada sesaji, ada bakar ini, bakar itu, ada beri makan ini, beri makan itu.
Nah, karena sikap manusia, kalau kita sudah memberi kepada seseorang, maaf ya, jangan tersinggung. Pasti ada naluri di hati yang suka memberi itu. Tolong dong, tolong saya, kan sudah aku beri. Balas dong. Nah, saudara, ternyata begitu umat beragama. Karena sudah memberi, maaf. Maka itu kenapa khotbah-khotbah perpuluhan dan persembahan itu paling suka didengar. Karena tanpa sadar, kalau orang itu sudah memberi perpuluhan, sudah memberi apa-apa kepada Tuhan. Tuhan tolong dong Tuhan. Masa Tuhan lupa? Aku sudah beri segini loh Tuhan. Aku sudah beri segitu. Maaf ya saudara. Ini yang salah. Lalu doa sesuai Alkitab itu bagaimana? Saudara bongkar semua suara-suara kita di Alkitab yang tertulis namanya dan mereka hidup di dalam doa. Tolong ya, karena waktu saya nggak bisa bongkar semuanya. Tapi perhatikan, sedikit sekali bahkan hampir tidak ada. Ayat berkata begini, berdoalah Abraham, berdoalah Nuh, berdoalah Henokh, berdoalah Musa, berdoalah Daud, berdoalah. Itu hampir tidak ada. Kaget bukan? Yang ada bertanyalah Musa, bertanyalah Daud. Abraham itu diskusi dengan Tuhan. Tidak nyuruh minta lapor. Diskusi. Begitu pula Paulus dalam hidupnya. Jarang ada kata berdoalah Paulus. Sedikit sekali. Tapi dia berdoa. Nah, ayo kita belajar. Esther berdoa. Puasa lagi 3 hari full. Tapi doanya bukan nyuruh minta lapor. Doanya Esther bersekutu dengan Yahweh Tuhan, lalu dapat instruksi. Kamu harus menghadap raja. Maka itu Esther berkata, Tuhan, nggak ngomong Tuhan, nggak bisa. Hukum kerajaan ini, walaupun aku permaisuri, kalau raja tidak memanggil, tapi nekat datang, itu ribut besar. Masih ingat ya? Tapi dalam doa puasanya Esther, jelas Tuhan menyuruh, kamu menghadap. Nah, itu doa. Esther puasa. Nehemia berdoa. Tapi ada jawaban. Itu dia. Nah, ini ayat yang pertama kita lihat. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Lihat ayat ini. Keren sekali. Maka itu kalau berdoa harus seperti yang tertulis di Alkitab. Ya. Dan di sanalah aku Yahweh Tuhan akan ngapain? Bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub patung malaikat yang berlutut, yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara tolong, keluarkan 2 kata mutlak, bukan cuma penting. 1 kata bertemu, 2 kata berbicara. Nah, inilah doa yang sesuai Alkitab. Yaitu Bapa di surga menemui Musa dan menemui kita. Begitu Papa menemui kita waktu kita berdoa, maka Papa pasti, kalau saya tidak katakan harus, berbicara.
dengan kita tentang berapa hal, garis bawahi. Wow, tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi begini saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu bukan berapa jam sehari, doa itu bukan berapa hari puasa, bukan. Doa itu yang penting kita ketemu Tuhan tidak. Nah, kalau kita bertemu karena Tuhan yang mengajak kita bertemu, maka Tuhan pasti berbicara. Maka itu yang rajin doa panjang-panjang berjam-jam berhari-hari. Maaf, hari ini harus ditanya, Tuhan bicara apa kepada kamu? Kalau sudah doa 6 jam ditanya Tuhan bicara apa? Enggak, itu lu tidur gitu aja sudah. Masa doa 6 jam Tuhan enggak ngomong apa-apa? Jadi orang itu 6 jam ngomong sendiri. Karena saudara sering ngomong sendiri, Tuhan minggir dulu. Sama seperti orang ikut Zoom. Ya toh, kan tetap dinyalain suaranya, tapi orangnya ngerjain ini, ngerjain itu. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Betul ya? Jadi kalau kita berdoa, maka Papa pasti bertemu kita. Dan kalau Papa bertemu kita, dia pasti berbicara tentang segala sesuatu. Nah, saya buktikan. Saya percaya yang rajin doa puasa pasti ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Jenis ini, kalau kita berdoa dengan puasa, kata Tuhan Yesus, supaya jenis itu bisa diusir. Kan ingat gak kisahnya? Hari itu ada orang kerasukan setan. Terus murid-murid Yesus nengking, dalam nama Yesus, pergi kamu. Nah, begitu. Gak pergi. Terus murid-murid kan mengadu, Tuhan Yesus kenapa ya? Kami kok gak bisa ngusir setan itu? Tuhan Yesus bilang, oh, yang jenis ini gak bisa kamu usir kalau tidak dengan doa dan puasa. Maaf ya saudara. Ternyata para pendoa pun sedikit yang masih mengerti firman itu. Maka itu saya katakan, kalau doa itu harus sesuai Alkitab. Nah, kalau saudara yang menggenapi ayat itu, jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara hanya puasa saja, walaupun berhari-hari. Usirlah setan, nanti akan ketahuan siapa yang diusir siapa. Betul tidak? Loh, jadi doa puasanya itu bagaimana ayat itu? Oh, ternyata pakai sistem militer. Semua sistem militer di dunia, seorang jenderal perang, prajuritnya, tentaranya kelelahan dalam perang itu. Karena musuhnya lebih kuat, senjatanya lebih canggih. Maka seorang jenderal akan mengajak prajuritnya retreat. Ayo mundur sebentar. Dalam istilah lain konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Ngatur strategi. Ya, menghitung kekuatan tentaranya dan menghitung kekuatan musuh. Lalu temukan informasi yang baru. Nah, itu jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi maksud Tuhan Yesus, ayo mundur dulu. Ketemu aku akan memberikan 3 hal. Informasi. Dia akan memberikan perintah, instruksi. Dan dia akan memberikan strategi. Nah, setelah saudara dan saya doa puasa, karena Tuhan bertemu kita, lalu dia berbicara kepada kita, berangkatlah perang dengan instruksi, strategi, dan hal-hal baru, komunikasi yang baik dengan jenderal itu. Nah, kalau cuma doa puasa saja, tapi budek, maaf,
Tahu kata budak? Tuli. Nggak dengar apa-apa. Maka orang itu perang dengan setan. Modalnya cuma mulutnya bau karena puasa. Maaf saya berkata. Nggak ada gunanya. Maka itu di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan aku akan berbicara. Itu dahsyat, saudara. Ezra berpuasa. Lalu mendengar instruksi. Buatlah begini, buatlah begitu. Nehemia berpuasa. Setelah mendengar berita Yerusalem hancur. Coba nanti baca Nehemia pasal 1. Begitu dia berpuasa, Tuhan berbicara lewat Raja Artasasta. Begini begitu kamu harus pulang ke negerimu. Ada tugas, ada perintah. Jadi kalau kita berdoanya nyerocos sendiri berjam-jam. Orang Jawa bilang Tuhan keberbekan. Tahu kata kebeberkan dalam bahasa Jawa? Tuhan kupingnya penuh dengan jeritan-jeritan kita saja. Maka itu harus ada perubahan dalam hidup kita untuk doa. Ketika Musa berdoa, Tuhan berhadapan muka. Lanjut. Keluaran 33 ya. Keluaran 33 mulai ayat 7. Ini doa sesuai Alkitab. Jadi mulai hari ini doa saudara bukan ngomong sendiri lalu bentak-bentak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, tunjuk-tunjuk Tuhan. Saya tuh ngeri loh saudara. Kalau ngikuti pendoa-pendoa syafaat. Tuhan seperti jongosnya. Diperintah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waduh. Kayak rembuh, gitu loh. Sudah doa untuk desa ini, untuk suku ini. 2 minggu dicek. Ngecek apa? Ngecek Tuhan sudah kerja atau belum. Dengan perintah kami 2 minggu yang lalu. Itu kan kurang ajar. Masuk Tuhan dicek. Maaf ya. Keluaran 33 ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Wih, luar biasa. Cari bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Prancis. Apa itu kemah pertemuan? Saya simpulkan tempat pacaran. Keren ya. Loh, jadi Musa pacaran dengan siapa? Ya pacaran dengan Tuhan. Tuhan pacaran dengan Musa. Di kemah pertemuan itu. Ini doa. Dan lihat. Fungsi tempat pacaran itu kalimat berikut. Masih ayat 7. Setiap orang yang mencari Yahweh. Keluarlah ia. Pergi ke kemah pacaran itu yang di luar perkemahan. Jadi nggak cuma doa nyerocos sendiri, tidak. Mencari Yahweh Tuhan. Diskusi, tanya, ini bagaimana? Masalah ini harus selesai bagaimana? Jadi harus menunggu instruksi, menunggu informasi, menunggu strategi baru, menunggu macam-macam. Itu doa. Ayat 8. Apabila Musa keluar dari kemahnya ya. Pergi ke kemah itu. Wih, ini luar biasa. Bangunlah seluruh bangsa itu. Dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya. Sampai Musa masuk ke dalam kemah pacaran itu. Saudara perhatikan. Ini dahsyat. Begini loh ya. Kisah ini ayat 8. Bapak terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa. Musa itu pemimpin. Gembala. Nabi. Imam. Buat mereka.
Ya ada Harun juga tentunya. Jadi bangsa itu tahu kalau suatu saat, entah pagi, entah sore, entah siang, entah malam, kapan saja. Begitu bangsa itu tahu, gembalanya menuju ke kemah pacaran. Tolong catat. Berdirilah bangsa itu, semua lalu mengikuti Musa dengan matanya. Sampai Musa masuk ke dalam kemah. Saya ingin rekan-rekan saya pendeta, gembala, penginjil, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, semua pelayan Tuhan miliki cara doa Musa yang benar ini. Oh, ada yang kirim bahasa Jawa di Instagram saya. Yen Musa lunga menyang kemah mau, wong-wong padha ngadeg ana ing sangareping lawangi kemahe dhewe-dhewe sarta ndelengake Musa nganti melebet. Maaf yang gak bisa Jawa, yang bisa pasti ngerti. Saudara bayangkan, semua pemimpin, semua gembala, semua hamba Tuhan, semua nabi dan imam setiap hari dinantikan oleh begitu banyak umat yang menanti Tuhan bicara apa pada hari ini lewat dia untuk kami. Ini yang luar biasa, saudara. Maka itu para pemimpin yang terhormat, rekan-rekan saya, para gembala, hamba Tuhan, majelis gereja, penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah, alami pengalaman Musa ini. Maka tiap saat Yahweh Tuhan akan bertemu kita dan dia akan berbicara. Dan begitu umat yang Tuhan percayakan kepada kita tahu kita sedang pacaran dengan Tuhan, mereka menanti. Ada apa itu? Ada apa nanti? Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan. Luar biasa. Nah, ini saya baca. Saya terangkan. Kehadiran Tuhan itu seringkali, kalau saya nggak berkata selalu, ditandai dengan awan yang turun. Itu kehadiran Yahweh Tuhan. Pertanyaan saya lewat ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pacaran itu, turunlah tiang awan. Pertanyaannya begini. Jadi, Papa nunggu Musa atau Musa nunggu Papa? Saya panggil dia itu Papa ya, jangan kaget yang belum. Karena banyak yang saya baru gabung di grup ini. Siapa menunggu siapa? Lewat ayat 9. Antara Musa dengan Yahweh Tuhan, siapa menunggu siapa? Ini penting. Musa menunggu Yahweh dari Lampung itu. Ayo yang lain mana? Saya belum dapat. Papa nunggu Musa. Ada yang jawab, Musa nunggu Papa. Ya jawabannya cuma satu di antara dua. Dari Banjarmasin, Papa nunggu Musa. Dari Surabaya, Tuhan nunggu Musa. Musa yang nunggu Tuhan. Oke, Papa nunggu Musa, tolong agung. Baik, lihat ini. Oh, dari Belgia juga ada. Betul. Jawaban yang benar, Tuhan yang nunggu Musa. Papa yang nunggu Musa. Bayangkan, kalau Yahweh Tuhan tahu Musa belum masuk ke kemah pacaran itu, maka Papa nggak turun. Begitu Papa tahu Musa masuk, wah, Papa bergairah, hore. Kalau saya bicara gereja, begitu gereja masuk ke kemah pacaran, maka mempelai laki-laki gereja semangat. Hore! Mempelai perempuanku siap ketemu aku. Itu luar biasa. Jadi maaf,
Kalau ada di antara kita katanya rajin berdoa, katanya rajin puasa, tapi kok Tuhan gak datang-datang? Maaf ya, berarti ada yang gak beres di hidup kita. Ayo bertobat. Jadi bukan Musa yang menunggu Tuhan, tapi Papa yang nunggu Musa. Wih, luar biasa saudara. Dan berhenti di depan pintu kemah. Lihat kalimat terakhir ayat 9. Saya beri pertanyaan lagi. Siapa yang berbicara lebih dulu kepada siapa? Ini doa yang sesuai Alkitab. Kalimat terakhir ayat 9 Keluaran 33. Saya beri pertanyaan kepada saudara. Siapa yang bicara duluan kepada siapa? Kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Siapa yang nyerocos duluan? Ini mengagetkan saya. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Hai para pendoa yang banyak ngomong, bertobat. Stop. Banyak bicara kepada Tuhan. Masih ingat Mazmur 139 ayat 4? Seringkali kita lupa. Yang gak ingat cari sendiri, jangan dipindah karena waktu. Mazmur 139 ayat 4 itu bunyinya begini. Sebelum bibirku mengucapkan apa-apa, Tuhan sudah tahu. Saya senang memberikan ayat itu kepada pendoa-pendoa yang sok hebat dan sok rohani. Maaf saya berkata. Justru menurut Mazmur 139 ayat 4. Kalau doa jangan banyak ngomong. Tuhan sudah tahu. Biarkan Tuhan yang banyak bicara kepada kita. Dengar itu. Ini kebenaran. Iya, yang luar biasa. Oke, ada yang komen. Baru tahu istilah kemah suci dengan kemah pacaran. Nambah semangat untuk semakin intim dengan Papa. Terima kasih Pak Daniel. Puji Tuhan. Saya belum kenal siapa ini. Hosea Agus Santoso. Jadi kalau doa kurangi ngomong saudara. Tunggu. Biar dia berbicara duluan kepada kita. Itu baru benar. Sudah ngomong panjang-panjang berjam-jam. Terus diakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu amin. Langsung ngomong sama temannya. Makan di mana ya? Awas kamu. Harusnya tunggu Tuhan bicara dulu. Jangan pergi makan dulu. Maaf. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Oke, kembali ya. Keluaran 33. Oh. Oke, saya baca dulu 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Yahweh. Ya sudah. Kalau dia tahu semua sebelum kita ngomong, ngapain ngomong banyak-banyak kepada dia? Saya nggak suka kalau doa ngomong panjang-panjang. Saya lebih banyak diam, nunggu Papa yang bicara kepada saya. Itu manis, itu indah, itu menyenangkan. Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Kalau doamu kepanjangan, persis seperti orang Farisi. Nah lu. Oke, Keluaran ayat 10. Apa yang terjadi setelah Papa bicara duluan kepada Musa? Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Ih keren. Masing-masing di pintu kemahnya. Karena jemaat tahu. Orang-orang itu tahu. Wih begitu tiang awan turun. Wah mereka tahu. Yahweh hadir. Yahweh hadir. Lalu mereka sujud menyembah. Jadi mereka nunggu. Nanti Musa nyampaikan kepada kami ya.
Apa yang baru dia dengar tadi di kemah pacaran itu. Jadi bangsa itu menunggu. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta, gembala-gembala, penginjil, pengkhotbah, majelis. Kalau sampai jemaat tahu, kita yang mau khotbah minggu ini, lalu jemaat alasannya, oh nggak bisa aku belanja, oh nggak bisa ngantarin anak. Tolong dicatat, berarti jemaat nggak mau dengar doa khotbah kita, sebab mereka tahu nggak ada yang baru. Maaf. Tapi kalau jemaat tahu hubungan kita begitu erat dengan Yahweh Tuhan, maka setiap kali kita mau bicara, mereka menanti kita. Ada apa ini? Tuhan bicara apa ini? Itu yang benar. Oh, ada yang kirim bahasa Jawa lagi. Mazmur 139 saya baca. Sebab saderengipun ilat kawula lidah kumecap sedaya sampun paduka uningani duh Gusti. Ya. Oh ini yang Jawa lama. Sebab saderengipun ilat kawula ngedalaken tetembungan sayektosipun paduka sampun nguningani punika sadaya duh Pangeran Yehuwa. Kembali ke Keluaran 33. Terima kasih. Maka itu kok saudara bisa banyak bahasa, baca Alkitab itu indah. Ayat 11. Setelah masing-masing bangsa itu menyembah Yahweh Tuhan di pintu kemahnya. Lihat ayat 11. Papa, semua kami yang belajar di ruang doa The Light hari ini, dimanapun kami berada, di Indonesia, di negara lain, kami mau berubah cara doa kami. Kami nggak mau ngajari Tuhan. Kami nggak mau merintah-merintah Tuhan. Kami nggak mau ngatur Tuhan. Kami mau lebih banyak diam. Dengar Papa bicara kepada kami. Seperti pengalaman Musa dalam nama Yesus. Ayat 11. Dan Yahweh berbicara kepada Musa. Woi, keren. Dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Saya nggak usah baca dulu. Ini dahsyat sekali saudara. Oh, puji Tuhan. Kalau Papa selalu memberikan hal-hal yang baru buat kita. Keren ya. Jangan bilang, lah itu kan Musa, saya kan bukan. Awas ngomong begitu. Walaupun nama kita bukan Musa, tapi Tuhannya Musa, Tuhan kita juga. Dan dia kan tidak berubah. Maka itu belajar untuk mendengar suaranya. Ini penting sekali, saudara. Wih, keren ya. Kalau Yahweh Tuhan bisa bicara kepada kita seperti pada teman hadap-hadapan muka. Oh, mau kami Papa, mau. Luar biasa itu. Sampai begitu dekatnya Musa dengan Papa di surga. Akrab sekali. Jadi tolong perhatikan firman ini supaya kita belajar untuk mempercayai. Kejadian 18, kalau saudara baca mulai ayat 16, coba lihat judulnya. Kejadian 18 mulai ayat 16 ya. Lihat ini judulnya. Kejadian 18 ayat 16. Nah, ada terjemahan yang salah di ayat ini. Kejadian 18 ayat 16. Nah, lihat itu. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Maaf ya, rekan-rekan pendoa syafaat yang saya hormati. Saya ulangi, rekan-rekan pendoa syafaat yang saya hormati. Hari ini belajar. Ternyata doa syafaat yang betul adalah doa syafaat seperti Abraham. Nah, karena waktu ya, saudara baca nanti selesai Zoom ini,
ayat 16 sampai selesai perikop ini. Ternyata di perikop ini tidak ada satupun doanya Abraham. Loh, kok disebut doa? Nggak ada satupun doanya Abraham. Ya, ini yang kita perlu perhatikan. Tapi kenapa ditulis doa? Nah, maka itu kita harus belajar. Jadi di Kejadian 18 ayat 16 dan seterusnya, itu ternyata nggak ada doa, saudara. Sama sekali nggak ada. Apa yang ada? Nah, ini loh, doa yang sesuai Alkitab. Abraham diskusi. Abraham naik banding. Itu doa yang betul. Jadi penting sekali dalam hidup kita untuk menggenapi kebenaran ini. Jadi perhatikan ya. Oke, ini yang Tuhan cari, yang Tuhan minta di antara kita semua. Jangan doa nyerotos sendiri, tapi tahu situasinya. Doa Abraham ini bukan doa, oh Tuhan tolong, oh Tuhan selamatkan Sodom Gomora. Tuhan, roh-roh percabulan, roh homoseks lesbian di Sodom Gomora kami hancurkan. Enggak begitu. Yang ada Abraham diskusi. Luar biasa. Sama seperti Keluaran 32. Ayo kita lihat. Keluaran 32. Judulnya anak lembu emas. Betul. Weh, papa marah ya kepada mereka karena buat patung anak sapi. Musa nggak berdoa, saudara. Dia diskusi tawar-menawar sama seperti Abraham. Oke, ayat 7, maaf. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Wih, marah ini, marah. Pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka membuat anak lembu yang dicor. Dan kepadanya mereka sujud menyembah. Dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah dewamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Yahweh kepada Musa. Ini loh. Jadi Musa itu sedikit ngomongnya kepada Papa di surga. Yang banyak ngomong justru Tuhan sendiri. Dari tadi lihat, Tuhan terus. Lagi firman Yahweh kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku. Wih, ini luar biasa. Tolong para pendoa syafaat, Tuhan minta izin kepada Musa. Hai Musa, jangan halangi aku. Biarkan murkaku bangkit terhadap mereka. Wih, Musa kaget. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara dengarkan ayat 11. Tuhan tolong kami, para pendoa, supaya hari ini kami semua berubah cara doa kami. Gak cuma bentak-bentak Tuhan. Gak cuma minta tolong, nyuruh, lapor. Saya menangis ketika tahu sikap hati Musa kepada Yahweh Tuhannya. Ketika Musa tahu Yahweh Tuhan murka, ingin membinasakan Israel, Musa naik banding. Dan ditulis di Alkitab, lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata, berani lu dia, mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu? Baca terus, bagaimana Musa tidak berdoa, tapi dia berani menasihati Tuhan. Ini gila, saudara. Maka itu kalau doa, pindahkan posisi saudara. Bukan di hadapan, tapi berdiri bersama-sama. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Abraham bukan doa,
Minta, Tuhan jangan binasakan Sodom Gomora. Karena ada keponakanku di sana. Oh Tuhan kasihani mereka. Enggak. Diskusi. Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Sayang waktu. Terus ayat 14. Wih, ini lebih gila lagi. Setelah Musa banding ke surga. Ini pengadilan saudara. Vonis sudah jatuh. Vonisnya hukuman mati. Tapi Musa sebagai pengacara, itu pendoa, itu pengacara, pembela. Banding ke surga. Oh, saya kagum. Dan menyesallah Yahweh. Karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Hah? Tuhan menyesal. Tuhan berubah pikiran. Keadilannya itu nggak bisa diubah. Kekudusannya nggak bisa diubah. Dia benci dosa, itu nggak bisa diubah. Tapi keputusannya bisa diubah. Kalau saudara dan saya sebagai gereja menjadi teman sekerja Tuhan. Ini buktinya. Saya cuma cerita saudara. Tanggal 6 Mei yang lalu. Bersama hampir 100 orang muda. Dan ada beberapa hamba Tuhan senior. Kami mengadakan doa via Zoom. 6 Mei. Sejak 4:30 sore. Kalau saya ingat itu. Apa yang kami buat? Kami berdoa untuk seorang hamba Tuhan hebat di Indonesia. Raditya Oloan. Saya tuh gak pernah ketemu dia. Gak pernah. Cuma saya sering belajar dari khotbah-khotbahnya. Gak panjang-panjang kayak saya kalau dia khotbah, pendek-pendek. Tapi kata-katanya itu saya suka. Saya belajar. Dan ketika saya dengar dia kena corona. Dan ada penyakit bawaan. Berapa hari saya kontak dia lewat WhatsApp. Saya tanya pada anak saya yang dekat dengan Radit. Dan minta nomor HP-nya WA. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Radit. Dia manggil saya Koden. Koden janji. Kamu sembuh. Ayo. Kita pelayanan bareng. Dia senang sekali. Nah, ketika tanggal 6 itu kritis, saudara. Bersama istrinya juga via Zoom. Bersama orang tuanya Radit, papa mamanya. Nah, saya nggak tahu siapa yang mengambil doa saya. Dan itu viral di sosial media. Saya berdoa seperti Musa. Tuhan, saya pasang badan untuk Radit. Saya kalau ingat itu. Dan di tengah-tengah kami berdoa 1,5 jam. Pihak rumah sakit berkata, cepat keluarganya datang. Aduh, kami semua menjerit. Maaf, saya cuma cerita. Tuhan mencari Musa-Musa di akhir zaman ini. Ada banyak kejahatan di sekitar kita. Tuhan cari Abraham di akhir zaman ini. Oh, Tuhan tolong kami. Untuk kami berubah dalam cara doa kami. Nanti lanjutkan sendiri. 2 Samuel 5. Ayat 19. 2 Samuel 5 ayat 19. Daud gak berdoa. Tidak. Lalu Daud bilang apa? Ini kerajaannya diserang oleh musuh. Padahal Daud baru memerintah jadi raja. Dia baru dilantik menjadi raja atas seluruh Israel. Musuh menyerang. Lihat. Nggak ditulis berdoalah Daud. Maka itu mulai hari ini baca Alkitab dengan teliti. Sedikit sekali kata doa untuk saudara-saudara kita.
Yang ditulis ya begini, Daud bertanya, Musa diskusi, Abraham tawar-menawar. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Ini kan doa sebetulnya. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Keren ya. Jadi gak bilang, Tuhan tolong. Wih Tuhan, musuhnya besar-besar. Wih udah gak sanggup. Tuhan aku minta kuasa. Wih minta urapan. Enggak. Daud tanya, Papa, aku maju atau enggak? Mereka akan kau serahkan enggak dalam tanganku? Saudara baca Alkitab. Papa ngapain? Ayo semuanya baca. Yahweh menjawab Daud. Lagi sekali. Keluaran 25 ayat 22 harus jadi pegangan kita seumur hidup. Kalau berdoa jangan ngomong sendiri. Di sanalah aku bertemu engkau dan berbicara. Jangan lupa itu. Kan kembali ke 2 Samuel 5. Keren ya saudara. Jadi kalau doa itu jangan ngomong sendiri. Biar Tuhan yang berbicara kepada kita. Maaf saya minum dulu. Oh Tuhan tolong kami. Karena Daud bertanya, otomatis Papa menjawab. Majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Wih, luar biasa. Ada komen dari Sumba. Baru mengerti doa yang sesungguhnya. Biarkan Tuhan yang bicara pada kita. Terus bagaimana Papa yang doanya lama banget? Gak penting saya jawab begitu. Dari Siantar. Semakin kesini semakin dalam Yahweh Tuhan bicara. Luar biasa. Puji Tuhan. Udah. Akhirnya menang. Nah berapa saat kemudian. Gak tahu berapa lama. Samuel gak nulis. Lihat ayat 23. Ayat 23. Ya. Jadi kita harus punya hubungan yang intim seperti itu. Dengan Papa di sorga. Ketika, 22 maaf ya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Inilah setan itu. Nggak kapok-kapok, nggak tobat-tobat. Sudah kalah, masih nyerang balik. Ingat toh? Si setan waktu mencobai Tuhan Yesus, ditulis loh di Injil Lukas. Setelah setan mundur dari Yesus. Tapi mereka cari kesempatan lagi. Waktu yang baik. Hati-hati. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi. Dan memencar di lembah Refaim. Lihat ayat 23. Ini luar biasa. Ini yang saya kagum. Ayo. Semua kita belajar para pendoa dari hidup Daud, hidup Abraham, hidup Musa, hidup Nuh. Sayang waktunya. Nuh pun gak berdoa, tapi diskusi. Ini kayu diapain Tuhan? Gak ada gergaji loh zaman itu, gak ada paku. Terus motongnya pakai apa? Ngelemnya pakai apa? Gak ada lem. Jadi Papa diskusi dengan Nuh. Maka itu proyek besar itu terjadi. Jadi sebetulnya kalau kita berdoa itu sesungguhnya Papa di surga sedang menyiapkan proyek besar untuk kita selesaikan. Maka itu kalau doa jangan nyerocos sendiri. Jelas ya? Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Keren gak? Bukan berdoa. Bertanya. Nah sayang di kisah ini pertanyaan Daud gak ditulis tapi gak apa-apa kita tahu. Pasti pertanyaannya Tuhan maju gak ya Tuhan? Dan Yahweh menjawab janganlah maju. Nah kok jangan maju? Ingat tadi jenis ini tidak bisa kau kalahkan. Kau usir kecuali dengan doa dan puasa. Ini loh Daud. Janganlah maju. Loh terus ngapain? Sudah diserang musuh.
ada strategi. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Ya ampun, ini perang model apa? Kok nyerangnya dari belakang? Saya jawab, ini perang peta umpet. Tahu peta umpet mainan anak kecil? Saudara, ini luar biasa. Jadi ingat tadi saya katakan, jenis ini gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Yaitu ada strategi yang Papa beri. Saya kurang ngerti, ada pertanyaan di Instagram. Kalau doa mendekrit firman Tuhan itu bagaimana? Mendekrit itu apa ya? Coba diulangi lagi. Saya nggak kenal Nela Tarjasena. Coba diulang ya. Mendekrit firman Tuhan itu bagaimana? Oke. Coba tunjukkan ayat yang ke 2 Samuel 5. 17 coba. Ayat 17 Oh ya, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud ketika Daud mendengar hal itu. Nah ini saudara. Lalu ia pergi ke kubu pertahanan, ke benteng pertahanan. Turun dalam kota, pergi ke benteng, ke kubu pertahanan. Nah, izinkan saya mengganti kata benteng itu kemah pertemuan. Jadi Daud ketika negaranya diserang musuh, tidak rapat koordinasi, panggil panglima-panglima dan penasihat kerajaan. Tidak, saudara. Dia cari Tuhan, maka itu masuk ke kubu pertahanan. Di situ dia bersekutu, bukan berdoa, diskusi, tanya, minta Tuhan menunjukkan strategi. Luar biasa. Ada yang tanya, dari mana tahu kapan kita harus doa dan puasa? Jenis yang bagaimana? Enggak usah ingin tahu. Asal hidup kita benar saja. Ya, jadi doa puasa bukan enggak makan, enggak minumnya, bukan. Ya, jadi mulai hari ini para pendoa, ayo kita hidup dalam kebenaran. Selalu mulai dengan Tuhan dulu. Jadi mereka enggak doa panjang-panjang, tidak. Nah, ada yang tanya, jadi doa puasa dipakai untuk masalah-masalah besar saja? Tidak juga. Gini loh ya, supaya enggak panjang-panjang pertanyaan ini banyak yang tanya soal doa puasa. Begini loh. Itu beda dengan doa puasa di Alkitab. Hanya untuk membuat Tuhan punya belas kasihan, impresi, sayang. Ya udahlah, daripada kamu nanti mati kelaparan karena nggak makan, nggak minum, oke lah aku tolong kamu. Maaf, itu doa puasa yang dilakukan banyak gereja. Padahal doa puasa yang benar bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Karena begitu asiknya kita ketemu Papa, ketemu Tuhan Yesus, sampai kita lupa makan, lupa minum. Jadi jangan dibalik. Maka itu banyak gereja, jangan tersinggung. Begini, gembalanya bilang, saudara-saudara, hari Rabu depan kita puasa, doa puasa. Mulai pagi nggak makan. Nanti jam 4 sore kita buka di gereja. Maaf, jangan tersinggung ya. Kalau seorang nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung ya itu orangnya, gitu aja toh. Nah, biasanya kalau orang Kristen diperintah gembalanya puasa Rabu, Selasa malam makan banyak-banyak. Jangan tersinggung. Jadi doa puasa itu bukan soal nggak makan, nggak minumnya. Jangan dibalik. Tapi nggak usah persiapan puasa apa-apa. Kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan di kemah pacaran tadi, begitu asiknya dengan mempelai laki-laki surgawi,
sampai lupa makan, lupa minum. Itu yang benar. Jelas ya? Bagian terakhir. Ayo hari ini kita merubah cara doa kita yang benar, yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Yang penting posisinya. Bagian terakhir. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Jadi lagi sekali yang rajin puasa, ubah. Bukan gak makan, gak minumnya. Yang penting, bukan. Yang penting itu betapa asiknya kita pacaran dengan Tuhan. Kemah pacaran tadi. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Nah ini jangan dibahas. Kurang penting. Ya, nanti kalau ada waktu. Lihat. Berdiri bersama-sama. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita bahwa selama ini kita hanya berdiri di hadapan Tuhan. Tapi Wahyu 14 ayat 1 adalah gereja yang menang sehingga berdiri bersama-sama. Cepat, tahu nggak bedanya berdiri di hadapan dan berdiri sama-sama? Beda. Nah siapa yang bisa berdiri bersama-sama? Berarti sejajar, selevel. Hanya saudara dan saya yang di dahi kita tertulis 2 nama. Satu namanya itulah Yeshua HaMashiach, Yesus Tuhan. Dan nama bapaknya itulah Yahweh. Bapak kita punya nama loh saudara. Nama Bapa kita bukan Yesus, salah. Itu Tuhan. Nama Bapa kita itu Yahweh. Puluhan kali Tuhan Yesus mengajar kita. Dikuduskan kalian di dalam nama Bapakku. Nama Bapa menguduskan kamu. Kenapa kita nggak pernah cari nama Bapa saya ini siapa? Nah saya beritahu. Bapa kita namanya Yahweh. Nggak usah diskusi lah. Jelas Alkitab bilang begitu. Jadi kalau posisi saudara berdoa, itu berdiri bersama-sama, maka doa kita doa yang penuh kuasa. Doa yang selevel dengan Tuhan. Doa yang gak minta-minta, nyuruh-nyuruh enggak. Tapi bekerja bersama. Itulah Nuh, itulah Henokh, itulah Abraham, itulah Musa, itulah Daud, dan banyak lagi. Yusuf, bahkan kalau saya nggak salah, saya nggak pernah ketemu ayat tentang Yusuf, maka berdoalah Yusuf. Enggak itu. Tapi Yusuf luar biasa hidupnya, dekat dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6. Ini ayat penutup. Matius 6 ayat 6. Keren kalau kita mau berdoa dengan betul. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, ini kata Tuhan Yesus, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu. Saya ulangi. Kalau berdoa, masuk kamar, kunci pintu. Saya percepat. Yang boleh berdua di dalam kamar, lalu pakai kunci pintu, itu hanya suami istri. Titik. Jadi menurut Tuhan Yesus, kalau kita berdoa, itu sedang hubungan intim dengan mempelai surgawi. Ini pacaran. Saya baca bahasa Jawa, Wahyu 14 ayat 1. Aku tumuli weruh, lah sang cempe jumeneng ana ing gunung Sion. Ka ayap dening wong 144.000. Kang padha kacirenan asmane piyambak lan asmane Kang Rama ana ing keputus ya. Jadi jumeneng ana ing gunung Sion barengan saudara. Luar biasa. Jadi mulai hari ini kalau saudara dan saya berdoa, itu masuk kamar, kunci pintu, karena kita sedang berdua dengan Tuhan Yesus, pacaran.
Dia akan ngomong banyak kepada kita. Maka hidup yang seperti ini akan keberkatan luar biasa. Haleluya. Inilah doa yang benar. Maka Indonesia berubah. Keluarga kita berubah. Pelayanan kita berubah. Orang-orang di sekitar kita otomatis berubah. Karena lihat hidup kita. Seperti Henokh, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud. Dan banyak yang lain lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Hebat. Genapi firman Tuhan ini.